Welcome back. Max Blumenthal joins us today. Selamat datang kembali. Hari ini kita bersama Max Blumenthal, pemimpin redaksi The Grey Zone yang akan berbicara tentang perjalanannya baru-baru ini ke Iran. Terima kasih sudah bergabung lagi. Saya tahu Anda baru pulang dari Iran setelah meliput pemakaman Ayatollah Khamenei. Nah, saya memang ingin menanyakan beberapa hal yang Anda pelajari dari perjalanan itu, dan nanti kita akan bahas. Tapi pertama-tama, saya tertarik dengan kabar bahwa pemerintah Amerika Serikat menyita perangkat elektronik Anda saat Anda kembali. Ini jelas isu penting terkait kebebasan pers. Bisa Anda ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? I was wondering what exactly happened here. Well, it relates to the whole Ya, story. itu berkaitan dengan keseluruhan ceritanya. Maksud saya, kita sedang menghadapi bentuk baru dari penindasan yang lebih intens di Amerika Serikat, yang dijalankan oleh semacam kelompok penjahat kerah putih yang berada di bawah pengaruh Zionisme dan negara Israel. Jadi, dalam beberapa hal itu tidak sepenuhnya mengejutkan. Tapi apa yang mereka lakukan kepada saya jelas-jelas ilegal. Seharusnya saya dilindungi oleh konstitusi. Saya melakukan perjalanan peliputan ini pada tanggal 4 Juli, melaporkan dari pertemuan terbesar dalam sejarah umat manusia, mendapatkan wawasan yang tidak akan pernah saya peroleh kalau tidak berada di sana langsung, mewawancarai pejabat, akademisi, orang-orang berpengaruh termasuk para negosiator, dan ikut serta dalam acara konferensi pers terbuka. Participated in a public press event. All I did there was reporting, and no one denies that I'm a journalist. Yang saya lakukan di sana hanyalah melaporkan, dan tidak ada yang menyangkal bahwa saya seorang jurnalis. Maksud saya sudah bekerja di dunia jurnalisme selama 25 tahun. Saya tidak berpura-pura netral, saya tidak objektif. Objektivitas itu konsep palsu, didefinisikan menurut ukuran dari elit penguasa Zionis militan yang mengendalikan media korporat yang mengklaim diri menjunjung tinggi objektivitas. Dan terlepas dari semua itu, saya tetap berhak atas perlindungan konstitusional tentu di bawah amandemen pertama yang melindungi kebebasan pers dan kebebasan berbicara, serta amandemen keempat yang melarang penggeledahan dan secara ilegal. And the Fourth Amendment, which forbids illegal search and seizure. The United States government is increasingly Pemerintah Amerika Serikat semakin sering menggunakan perbatasan dan bandara sebagai semacam wilayah pengecualian, tempat konstitusi seolah tidak berlaku. Departemen Keamanan Dalam Negeri bahkan menyatakan bahwa mereka tidak perlu punya kecurigaan apapun terhadap aktivitas kriminal untuk menyita ponsel seseorang. Hal seperti ini harus digugat sampai ke tingkat tertinggi. Tapi seperti yang Anda sebutkan ketika saya kembali, ponsel saya disita dengan alasan itu, setelah saya menolak untuk membukanya. Tidak pernah ada dasar apapun untuk mencurigai saya terlibat dalam kegiatan kriminal. Namun kalau memang ada dasar untuk itu, pemerintah seharusnya bisa mengajukan permohonan ke hakim dan mendapatkan surat perintah. Tapi yang terjadi ini adalah penyitaan tanpa surat perintah. Itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa mereka verifikasi di tempat lain, selain di area pemeriksaan sekunder di bandara. Karena itulah mereka menggunakannya begitu bebas. Nah, apa yang memicu hal itu? Saya pernah ke Iran. Kami ke sana bersama untuk menghadiri Festival Media Internasional SOP. Itu acara publik. Saya meliput dari sana, membuat film dokumenter tentang komunitas Yahudi Iran. Saya juga mewawancarai para negosiator waktu itu, sekitar bulan Mei 2023, dan berkeliling negara itu dengan bebas. Saat itu situasinya tidak seberisiko sekarang. Dan ketika saya pulang, saya tidak mengalami gangguan apapun. Jadi apa yang berubah? Apa yang berbeda? Pertama, jelas sekarang ada perang antara Amerika Serikat dan Israel yang diarahkan terhadap Iran. Tapi juga kepentingan Israel membuat saya jadi sasaran kali ini. Laura Loomer, yang dalam banyak hal merupakan ciptaan para miliarder Zionis dan mungkin juga klien mereka, kalau bukan klien pemerintah Israel lewat berbagai saluran influencernya, menyatakan bahwa saya seharusnya ditangkap, diseret keluar dari pesawat oleh US Marshals saat saya kembali. Katanya, saya adalah suara utama komunisme di Amerika Serikat, yang pasti akan mengejutkan banyak pemimpin dari organisasi komunis kecil yang masih ada di sana. Dia juga menuduh saya sebagai seorang Islamis,
bahkan pada dasarnya sebagai teroris, dan menambahkan segala tuduhan lain yang bisa dia pikirkan untuk memicu semacam pelecehan. Dia bahkan menantang Mark Wayne Mullin, Menteri Keamanan Dalam Negeri, untuk menangkap saya. Dia menyerukan agar rumah saya digerebek jam 5 pagi. Dia juga meminta Marco Rubio, Menteri Luar Negeri, untuk mencabut paspor saya. Lalu dia menyatakan bahwa Scott Bessent, Menteri Keuangan, harus menyelidiki keuangan saya. Dan jelas sekali, ada kepentingan tertentu yang mendorong dia melakukan itu. Bukan berarti dia tidak percaya dengan apa yang dia katakan, tapi ya ada naskahnya. Dan naskah itu diulang oleh Canary Mission, sebuah organisasi yang didirikan tahun 2015 untuk menghancurkan kehidupan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan solidaritas untuk Palestina. Organisasi itu bersifat anonim, berbasis di Yerusalem, dan merupakan semacam perpanjangan dari intelijen Israel. Mereka menargetkan saya, menyebut saya sebagai ekstremis yang datang untuk menghormati Khamenei, bukan untuk melakukan jurnalisme. Dan dari situlah semuanya mengalir. Saat itu jadi sangat jelas siapa yang ingin saya menghadapi pelecehan dan penindasan ketika saya pulang. Menurut saya dijadikan target karena pandangan saya, karena pekerjaan jurnalistik saya, dan karena ada pihak-pihak yang pada dasarnya mengendalikan pemerintahan Trump dan kebijakannya terhadap Iran yang berasal dari Israel, dan mereka perlu merasa puas bahwa saya telah diperiksa. Proses itu sejalan dengan banyak serangan terhadap saya, termasuk penyitaan perangkat saya. Ada dua hal lain yang ingin saya sampaikan di awal. Pertama, mereka tidak menyita semua perangkat saya. Jadi kalau mereka benar-benar mencari aktivitas kriminal, kenapa laptop saya tidak diambil? Saya juga punya kamera digital, tapi mereka sama sekali tidak tertarik. Dan yang kedua, tidak ada jurnalis lain. Saya berada di Iran dengan visa pers. Saya berada di antara banyak jurnalis lain. Tidak satu pun dari mereka mengalami pelecehan sampai pada tingkat seperti yang saya alami, padahal kami sering berada di tempat yang sama. Jadi, apa yang menjelaskan perbedaan perlakuan itu? Sekali lagi, ini adalah diskriminasi berdasarkan pandangan. Dan itulah dasar dari gugatan yang diajukan oleh Komite Anti-Diskriminasi Amerika Arab atas nama saya yang dipimpin oleh presidennya, Jenin Yunus. Dia melakukan pekerjaan luar biasa dalam membela begitu banyak orang yang menjadi sasaran lobi Israel dalam upaya sensor mereka. Tak lama setelah gugatan itu diajukan, pihak Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan menelepon saya dan berkata, "Kami punya ponsel Anda, silakan ambil." Menurut saya, mereka tampaknya tidak ingin kasus ini sampai ke pengadilan. Dan sekarang tekanan dari media mulai memengaruhi mereka. Ya, di Eropa juga begitu. Kalau mereka ingin menekan sedikit kebebasan pers atau kebebasan berbicara, biasanya mereka pakai kata ajaib itu, propaganda. Begitu kata itu dilontarkan, mereka nggak perlu lagi menjelaskan apa artinya. Yang dimaksud biasanya adalah pandangan yang berlawanan dengan narasi pemerintah. Mereka cukup menyebut propaganda, dan tiba-tiba semua kebebasan yang tadinya dianggap sudah pasti, seolah-olah jadi nggak berarti lagi. Ya, seperti itu. Tepat sekali. Maksud saya, semua itu cuma kata-kata kosong. Itu sebabnya kata komunisme dipakai karena pemerintahan Trump yang sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Marco Rubio, orang yang bisa dibilang raja dari apa yang disebut kompleks industri gusano di Florida Selatan, meluncurkan inisiatif baru melawan komunisme. Ini berkaitan dengan Kuba. Sekarang mereka menargetkan para aktivis kiri di Amerika. Ini cara mereka untuk mencoba menetralkan dan mengkriminalisasi kelompok kiri. Jadi kata komunisme itu dipakai terhadap saya untuk menggambarkan saya seolah-olah ancaman yang harus diselidiki tanpa surat perintah, dengan cara yang di luar hukum, tidak konstitusional, dan pada dasarnya ilegal. Dan saya bukan sedang mengkritik kaum komunis atau mengomentari komunisme. Tapi saya memang tidak pernah menyebut diri saya sebagai komunis. I'm the flipper organisasi yang sejalan dengan itu.
communist or participate Inginkan toward trying mendekat sa tosesnya mereka. along those lines. So it really just shows how desperate they are. Well, what was it about your reporting possibly though? Or Jadi, apa sebenarnya membuat laporan Anda itu menimbulkan reaksi? Atau mungkin, ya, itu cuma serangan pribadi terhadap Anda. Tapi apa yang sebenarnya Anda ungkap atau laporkan dari Iran? Karena saya sempat lihat beberapa hal. Anda ada di pemakaman itu kan? Saya juga lihat Anda sempat berbincang dengan pembuat film Lego, yang omong-omong, filmnya luar biasa. Tapi apa yang Anda temukan dari perjalanan Anda ke Iran? Seperti apa suasana hati masyarakat di sana? Karena di media, waktu pengeboman dimulai, kesannya ada pandangan umum bahwa rakyat akan menggulingkan pemerintah, atau maaf, menggulingkan rezim, dan pada dasarnya akan menyambut, mirip seperti argumen soal Irak dulu, akan menyambut Amerika Serikat dan Israel sebagai pembebas. with Iraq would welcome the US and Israel as liberators. Yeah, it's funny. I Ya, was on lucu Piers juga Morgan, sih. he was asking me, like, Saya baru aja "What do you tampil di do acara to Piers get Morgan. thousands of people Dan dia nanya ke saya, slaughtered in riots and, kenapa saya nggak menyelidiki ribuan orang yang katanya dibunuh dalam kerusuhan itu? Dan ya, sebenarnya saya sudah melakukannya. investigated that. Mereka aja yang nggak suka dengan cara saya menyelidikinya. Karena saya justru mencari polisi untuk diajak bicara tentang bagaimana kantor polisi mereka dikepung oleh anggota Mekka yang bersenjata otomatis dan senapan, yang berusaha membunuh mereka, membakar, bahkan memenggal mereka. Semuanya berawal dari serangan terhadap kantor polisi. Karena itu sebenarnya upaya pergantian rezim yang dimanfaatkan oleh intelijen asing dari Israel dan negara-negara barat. Jadi saya melakukan peliputan kritis yang mengungkap intrik kriminal negara-negara barat yang menginginkan pergantian rezim di Iran. Dan saya juga menampilkan sisi lain dari budaya Iran. Showing a different side of Iranian culture, for example, talking to women who are supporters of the Misalnya, Islamic Republic. ketika saya berbicara dengan perempuan yang mendukung Republik Islam, yang ikut dalam berbagai aksi patriotik seperti itu, saya bertanya pada mereka, apakah kalian merasa perlu dibebaskan? Dan mereka menjawab, saya dosen universitas, dan justru pemimpin kami, Ali Khamenei, yang memberi saya ruang untuk bisa sampai ke posisi kepemimpinan di masyarakat. Mereka juga bilang, sekarang jumlah perempuan di universitas di Iran lebih banyak daripada laki-laki. Mereka menegaskan, kami tidak ingin diperlakukan sebagai komoditas atau tubuh kami dijadikan objek seperti yang terjadi pada perempuan di Barat. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh diabaikan. Saya juga pernah datang langsung ke lokasi kejahatan perang Amerika Serikat. Saya rasa saya adalah jurnalis Amerika pertama yang melaporkan tentang satu kawasan di timur Teheran yang dibombardir dengan 8 rudal. Neighborhood just being bombarded with 8 missiles. At least 40 people were killed. Sedikitnya 40 orang tewas. Satu keluarga utuh terbunuh dalam satu serangan, kecuali 2 anggota yang sedang berada di luar kota. I went to some other sites. Saya mengunjungi beberapa lokasi lain yang sebelumnya juga sudah didatangi orang lain, seperti rekan saya Wyatt Reed. Tapi saya juga ingin menyoroti tindakan kriminal berupa pengeboman rumah sakit Gandhi, yang kebetulan berada di sebelah kompleks media Irib, yang sebenarnya menjadi target. Sekitar 500 staf rumah sakit itu sekarang kehilangan pekerjaan. Klinik IVF hancur, klinik ICU juga hancur. Sangat menyedihkan melihat kondisi itu. Saya juga pergi ke sinagoga Rafinia yang benar-benar hancur akibat serangan Israel. Seharusnya ini menjadi berita besar di media Amerika Serikat. Kalau Iran yang membakar sebuah sinagoga di London, pasti langsung jadi berita utama di halaman depan. Synagogue in London, it would be front page. But Israel bombed a 50-year-old congregation. Tapi Israel mengebom sebuah tempat ibadah berusia 50 tahun di Teheran, dan hampir tidak ada yang memperhatikan. Jadi saya pergi untuk mengungkap itu. Pengeboman kompleks voli dan gulat di Stadion Azadi, tempat biasanya diadakan kompetisi internasional. Saya rasa saya salah satu jurnalis pertama yang datang ke sana. Dan itu benar-benar kejahatan besar, mengingat betapa pentingnya olahraga gulat bagi infrastruktur olahraga Iran. Bisa dibilang itu juga bagian dari kekuatan lunak mereka, karena mereka sering menang di berbagai ajang dunia. Dan hal itu sejalan dengan serangan dari FIFA dan pemerintah Amerika Serikat terhadap tim sepak bola Iran di Piala Dunia, di mana mereka berusaha melemahkan tim itu mencabut visa staf pelatihnya, sehingga mereka tidak bisa masuk atau tinggal di Amerika Serikat.
And I would say Itu benar-benar penindasan dan saya akan bilang kecurangan. Jadi bisa melakukan itu di depan audiens yang sangat besar. Kami punya platform besar di The Gray Zone, dan kami secara konsisten termasuk di antara 20 situs Substack teratas di bidang politik dunia. Saya rasa itu dianggap ancaman. Tapi ini juga soal seluruh portofolio liputan saya sejak 2009, ketika saya mulai fokus pada kawasan itu yang membuat saya jadi sasaran mereka. Mereka memang mencari kesempatan untuk mengganggu saya dan membuat saya dikejar oleh pemerintah. Dan bagi mereka, yang sempurna, sekaligus cara untuk menebar kecurigaan terhadap saya, seolah-olah saya ini agen Iran yang dibayar untuk ada di sana. Dan waktu saya pulang, petugas bea cukai dan perlindungan perbatasan menanyakan, apakah saya dibayar untuk melakukan wawancara. Pertanyaan itu terdengar seperti serangan fitnah murahan yang sudah sering saya terima. Maksud saya, kenapa saya harus pergi sejauh itu, menempuh perjalanan hampir 20 jam hanya untuk mencari uang, padahal saya bisa tetap di sini dan menghasilkan dari semua konten kami. Konten yang didukung oleh masyarakat Amerika pada umumnya, dan juga orang-orang di Barat karena mereka ingin melihat saya melakukan jurnalisme independen dan kritis seperti ini. Bukan seperti media korporat yang sudah kehilangan kredibilitas. Jadi itulah alasan sebenarnya kenapa saya jadi sasaran. Saya diserang karena saya membongkar para pelaku kejahatan, bukan karena saya melakukan kejahatan. Dan orang-orang lain yang juga jadi sasaran di Iran, hal yang sama bisa dibilang berlaku buat mereka. Dan itulah kenapa The Gray Zone terus-menerus jadi target dari jaringan Five Eyes, atau diganggu oleh elemen-elemen yang terkait dengan mereka. Bukan karena kami penjahat, tapi karena kami menentang para penjahat yang sedang membakar dunia saat ini. Bukan cuma di Iran, tapi juga lewat perang proksi di Ukraina, yang sebenarnya memancing Rusia untuk membalas negara anggota NATO. Jadi kita sedang berada di masa yang sangat berbahaya, dan ini masa yang berisiko besar bagi jurnalisme independen. Kami di The Gray Zone ada di garis depan situ, dan kami diserang kawasan itu. Ya, jelas, seperti yang Anda sendiri katakan. Anda cukup kritis terhadap pengaruh Israel dalam politik dan masyarakat Amerika. Dan memang, orang-orang yang mengganggu Anda secara pribadi, juga The Gray Zone, punya keterkaitan dengan negara Israel. Tapi bagaimana Anda melihat perkembangan ini sekarang? Karena di satu sisi, tampaknya semakin banyak orang yang sejalan atau berbagi pandangan dengan Anda. Artinya, ada jarak yang makin besar dari Israel, atau setidaknya kritik yang jauh lebih banyak. Tapi di saat yang sama, kita juga melihat Israel makin terintegrasi dengan Amerika Serikat, misalnya lewat penyatuan kedua militer mereka. Ini menarik, karena tampaknya situasinya bergerak kedua arah sekaligus. Ada survei baru dari Washington Post dan Ipsos yang keluar hari ini. Tapi, cara pemberitaannya itu nggak tepat. Media korporat menyoroti bahwa cuma 23% orang Amerika yang percaya Trump bisa dapat kesepakatan yang lebih baik dengan Iran dibanding Obama lewat JCPOA. Dan hanya 11% dari kalangan independen yang punya kepercayaan pada Trump. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, survei itu sebenarnya menunjukkan bahwa hampir nggak ada orang di luar Partai Republik di Amerika Serikat yang mendukung perang ini. Bukan cuma mayoritas, tapi mayoritas besar yang melihat nggak ada nilai sama sekali dalam perang Amerika melawan Iran. Kalau kita mundur ke bulan Juni, atau maaf, 2 bulan yang lalu, ada survei dari Quinnipiac. Hasilnya menunjukkan hampir tidak ada orang di luar Partai Republik yang mendukung perang atau bantuan untuk Israel. Mayoritas besar justru menolak bantuan ke Israel dan menilai dukungan Amerika Serikat saat ini terhadap Israel sudah berlebihan. Jadi dalam banyak hal, pandangan saya sebenarnya sejalan dengan mayoritas masyarakat Amerika. Dan itu juga salah satu alasan kenapa sekarang ada pengetatan seperti ini. Tidak ada yang tersisa. Terakhir kali kita wawancara Glenn Deason, kamu sempat bertanya, seberapa jauh Israel bisa melangkah? Dan ketika kita bilang Israel, sebenarnya kita sedang bicara tentang siapa?
And when we say Israel, what are we talking about? We're talking about a borderless country. Kita sedang membicarakan tentang sebuah negara tanpa batas yang membangun sistem politiknya di atas dasar etnosupremasi. Negara itu tidak punya batas wilayah yang diakui secara internasional dan tidak menghormati batas manapun. Ia berada dalam keadaan perang permanen dengan 8 negara, dan yang ke-8 adalah Amerika Serikat, perang yang bersifat kognitif, seperti yang didefinisikan oleh Netanyahu. Jadi kita tahu di mana pendudukan itu dimulai, tapi kita tidak tahu di mana ia berakhir. Dan ketika kita berbicara tentang Israel, kita juga berbicara tentang pemerintahan Trump. Kita berbicara tentang Departemen Kehakiman. Kita berbicara dalam banyak hal tentang pimpinan FBI dan lembaga-lembaga besar pemerintah lainnya, juga pemerintah negara bagian di seluruh Amerika, terutama di negara bagian yang berhaluan merah. Sejauh mana mereka akan melangkah? Itulah pertanyaannya. How far will they go? That was the question, and I said, my fear is that as they lose. Dan saya bilang, tahu nggak? Yang saya khawatirkan adalah ketika mereka mulai kehilangan dukungan dan publik mulai berbalik menentang mereka, lalu mulai benar-benar terorganisir untuk melawan mereka, dan memilih pejabat yang seperti wali kota New York mempertimbangkan untuk menangkap Netanyahu saat dia datang ke New York sesuai surat perintah dari ICC, atau yang ingin menangguhkan bantuan ke Israel. Mereka mungkin akan mengambil tindakan yang sama seperti yang sudah sering mereka lakukan di kawasan itu, di Lebanon Selatan dan di Gaza. Kita bicara tentang pembunuhan, aksi militer, terorisme, sabotas, hal-hal yang bahkan lebih buruk dari pembunuhan karakter yang setiap hari sudah kita alami di sini. Dan waktu saya sedang pergi, ada surat yang dikirim ke alamat saya, ditujukan kepada saya, dari seseorang yang menulis namanya Your Dead Meat. Dieja Yordeedmet. So with that, Emily. Trying to be funny. And it read, "Hey, fucking capo." Isinya begini. Hey, bajingan capo. Kamu naik di daftar. Kamu habis. Ditandatangani. Komite. Dan alamat pengirimnya adalah kantor lapangan dari perwakilan Rashida Tlaib, satu-satunya anggota Kongres yang berdarah Palestina. Jadi itu juga bisa dianggap sebagai ancaman terhadap dirinya. Saya mempublikasikan surat itu, dan setelah itu saya mulai mendengar dari orang-orang di seluruh negeri yang juga menerima ancaman pembunuhan serupa dari pengirim bernama Your Dead Meat dengan cap pos dari Buffalo. Cap posnya selalu tercatat pukul 2 dini hari, yang cukup menarik. Orang-orang yang menerima surat ini kebanyakan sebelumnya sudah pernah jadi target lembaga-lembaga Zionis besar seperti media Zionis atau organisasi Zionis di kampus. Setelah itu, mereka menerima surat-surat ancaman ini. Salah satu orang yang saya ajak bicara bahkan sudah menerima 20 surat ancaman. Surat-surat yang mereka tunjukkan ke saya benar-benar mengejutkan dibandingkan dengan yang saya terima. Salah satunya berisi bubuk yang ternyata racun tikus dan satu lagi berisi paku berkarat. Kita punya masalah serius di sini, di Amerika Serikat. Ada kelompok yang siap melakukan teror, merasa berhak, dan terbiasa menerima bantuan $4 miliar setiap tahun untuk koloni apartheid yang menjadi pilar utama identitas mereka. Sementara itu, masyarakat Amerika mulai menjauh dari mereka, bahkan berbalik secara politik, dan ingin mengakhiri hubungan istimewa yang merugikan ini. Hubungan yang sudah begitu mahal bagi rakyat Amerika, seperti yang terlihat dari biaya ekonomi perang Irak, dan sekarang dari jumlah korban jiwa anggota militer Amerika. Dan ketika kontradiksi itu makin besar, saya pikir kita akan melihat ancaman kekerasan dari ekstremis Yahudi di Amerika yang semakin meningkat, dan itu harus kita waspadai. Apakah FBI sudah begitu disusupi sampai tidak bisa menindak hal ini? Saya sudah melaporkan surat itu ke bagian inspeksi pos, tapi belum mendapat kabar apapun. Untungnya perwakilan Tlaib juga sudah melaporkannya ke kepolisian Capitol S. Saya penasaran apa yang akan mereka lakukan. Apakah ada perburuan terhadap orang yang mengirim surat itu? Apakah bertudang atau militer mislihat dat? Spongetan actuatoros all das hikbing girig these all ergit with size and carried in use. It's a step after just an stick. Is me for doing journalism.
Yeah, this is a problem when countries are at war. It's Ya, very ini hard memang to jadi masalah maintain ketika negara sedang berperang. basic civil Sangat liberties sulit and, untuk mempertahankan kebebasan freedom of sipil speech dasar dan kebebasan berbicara dan, ya, intimidated or tidak merasa threatened in this way. terintimidasi atau terancam dengan cara seperti ini. Anyways, yeah, we can- Baiklah, kita bisa akhiri di sini. Saya cuma selalu berpikir begini. Kalau Amerika Serikat saja tidak bisa membelah kebebasan pers dan kebebasan berbicara yang paling dasar, itu tidak terlihat baik di Eropa. Ngomong-ngomong, date pengkiran terakhir belum ditutup. Anyways, do you have any final thoughts before we wrap up? Yeah, I do. I mean, democracy is Ya, benar. is not- Maksud saya our begini, system is not- demokrasi sistem kita sebenarnya tidak sepenuhnya demokratis. Demokrasi itu hanya bisa ada kalau kita memaksa sistem dan pemerintah untuk memberikan hak-hak kita lewat gerakan dan lewat tindakan nyata. Dan hanya berkat Komite Antidiskriminasi Arab Amerika, serta presidennya, Jenin Yunus, dan tim mereka, saya punya jalur hukum untuk melawan tindakan hukum ini. Jadi, merekalah pejuang demokrasi sejati di negara ini, melawan sistem yang sedang merobek-robek konstitusi di depan mata kita sendiri. Saya cuma ingin menyoroti betapa pentingnya pekerjaan yang mereka lakukan. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk begitu banyak orang lain yang sedang menghadapi dampak dari gelombang besar sensor ini. Gelombang yang dipandu oleh sebuah negara apartheid asing. which is guided by a foreign apartheid state. Baik, Max. Terima kasih banyak atas waktu. Terima kasih banyak, Glenn Disen.